Jam 1 pagi, adik iparku dan anaknya yang cacat ambruk di depan rumahku, penuh luka. Saat aku hendak menolong mereka, ibuku menelepon. Suaranya panik. "Nak, dengar ibu. Apapun yang terjadi, jangan tolong anak cacat itu." Aku tidak mendengarkannya. Dan 15 menit kemudian hal mengerikan terjadi. Aku langsung memanggil polisi. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Jarum detiknya bergerak tanpa suara, seolah ikut menahan napas di tengah keheningan rumah yang besar ini. Aku, Tiffany, duduk sendirian di ruang tengah. Jilbab instan yang biasa kugunakan untuk salat malam masih terpasang rapi di kepalaku. Suamiku, Reno, sedang bertugas keluar kota. Ini sudah malam ketiga aku sendirian, dan rasa sepi itu mulai terasa menggigit. Rumah ini terasa terlalu luas untuk satu orang. Aku baru saja selesai mendoakan keselamatan Reno, mendoakan keluarga kami, ketika keheningan itu pecah. Bukan suara pelan. Bukan suara tikus atau ranting pohon. Itu adalah suara benturan yang keras dan gaduh di depan gerbang. Bagaikan seseorang melemparkan tubuhnya ke pagar besi yang kokoh itu. Jantungku seketika melompat ke tenggorokan. Siapa yang datang bertamu dengan cara seperti itu pada jam 1 dini hari? Pikiranku langsung melayang ke hal-hal buruk. Perampok? Orang mabuk yang salah alamat? Aku menahan napas, berusaha mendengarkan lagi. Sun. Mungkin aku salah dengar. Mungkin hanya kucing besar yang berkelahi. Lalu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, seperti suara rintihan tertahan, diikuti suara gesekan benda berat di aspal depan rumah. Bulu kuduku berdiri. Aku bergegas meraih ponsel di atas meja. Tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi CCTV yang terhubung ke kamera di depan gerbang. Layarnya menyala, menampilkan gambar hitam putih yang agak berbintik karena minimnya pencahayaan. Tapi apa yang kulihat membuatku semakin bingung. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku melihat dua sosok. Satu sosok dewasa terduduk lemas bersandar di pilar gerbang, dan satu sosok kecil duduk tegak di kursi roda. Aku mengenali mereka. Itu Riana, adik iparku. Saudara perempuan kandung Reno. Dan yang di kursi roda itu adalah anaknya, Bella, keponakanku yang berusia 9 tahun. Bella menderita kelumpuhan sejak kecil dan tidak bisa berbicara. Apa yang mereka lakukan di sini selarut ini? Mengapa Riana tampak tersungkur? Tanpa pikir panjang, naluriku mengambil alih. Itu keluargaku. Mereka dalam masalah. Aku bergegas menuju pintu, meraih gagangnya. Tepat saat itu, ponsel di tanganku berdering nyaring, memecah kesunyian dan mengejutkanku. Nama, ibuku, tertera di layar. Kenapa ibuku menelepon jam segini? Perasaan tidak enak langsung menjalari dadaku. Aku menggeser tombol hijau. Assalamualaikum, Bu. Nak, Tiffany, kamu di rumah? Suara ibuku di seberang sana terdengar panik luar biasa. Bukan sekadar khawatir, tapi panik. Nafasnya terengah-engah seolah habis berlari. Kamu sendirian? Kamu baik-baik saja? Iya, Bu. Tiffany di rumah. Ada apa? Kenapa ibu panik begini? Tanyaku, sambil berjalan cepat ke jendela di samping pintu, mengintip dari balik tirai. Pemandangan di luar lebih jelas dari CCTV. Riana memang terluka. Pakaiannya tampak basah kuyup dan kotor, rambutnya acak-acakan. Dia memegangi lengannya. Dengar ibu baik-baik, Nak. Suara ibu meninggi, penuh penekanan. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu untuk siapapun malam ini. Kunci semua pintu dan jendela. Jangan keluar. Aku semakin bingung. Tapi Bu, di depan rumah ada Riana. Adik iparku. Dia kelihatannya terluka. Dia membawa Bella. Aku harus menolong mereka. Tidak. Ibuku berteriak, membuatku terlonjak kaget. Ibuku tidak pernah berteriak padaku. Ibu tidak peduli siapa itu. Ibu baru dapat kabar yang sangat buruk. Dengar ibu, Tiffany, jangan tolong anak cacat itu. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia masuk. Aku terdiam. Anak cacat? Maksud ibu, Bella, keponakanku sendiri? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Ibu tidak bisa jelaskan sekarang. Berbahaya. Pokoknya turuti kata ibu. Mereka bukan seperti yang kamu kira. Jangan buka pintunya, Nak. Ibu mohon.
Jantungku berdebar kencang, terbelah antara dua pilihan. Di satu sisi, ibuku, orang yang paling kupercaya di dunia, baru saja memberiku peringatan yang sangat spesifik dan menakutkan. Jangan tolong anak cacat itu. Peringatan itu terasa tidak masuk akal. Bella adalah anak yang rapuh, tidak berdaya. Bagaimana mungkin dia berbahaya? Di sisi lain, di luar gerbang, Riana mengangkat wajahnya yang pucat ke arah jendela. Mata kami bertemu. Aku bisa melihat jejak air mata bercampur darah kering di pipinya. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatapku dengan tatapan memohon yang begitu putus asa. Bibirnya bergerak tanpa suara, membentuk kata, "Tolong." Lalu dia menoleh ke arah Bella, yang duduk diam di kursi rodanya. Seperti biasa, Bella hanya menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, tapi kosong. Tidak ada ekspresi takut, sakit, atau bingung. Hanya kekosongan yang selalu ada di sana. Melihat kondisi mereka berdua, bagaimana mungkin aku tega membiarkan mereka di luar? Riana adalah istri Gilang, dan Gilang adalah iparku. Tapi Riana juga adalah adik kandung suamiku. Dia adalah darah daging Reno. Bu, aku tidak bisa, kataku lirih pada akhirnya, hatiku hancur oleh pemandangan di depanku. Riana terluka parah. Dia berdarah. Aku tidak mungkin membiarkan dia dan anaknya di jalanan jam segini. Maafkan Tiffany, Bu. Tiffany, jangan, Nak. Dengar ibu. Aku menutup teleponnya. Aku tahu ibuku pasti akan sangat marah dan khawatir. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Imanku mengajarkanku untuk menolong orang yang kesusahan, apalagi ini adalah keluargaku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan peringatan ibuku yang aneh mengalahkan rasa kemanusiaanku. Mungkin ibuku hanya salah dengar, mungkin beliau termakan berita bohong. Aku bergegas ke pintu. Tanganku gemetar hebat saat memutar kunci. Aku membuka grendel atas dan bawah. Dengan sekali tarikan napas, aku membuka pintu depan. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang amis, seperti bau karat, bau darah. Riana. Aku berlari kecil ke arah gerbang dan membukanya. Riana menatapku dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya aku benar-benar membukakan pintu. Dia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Tiffany, tolong. Suaranya serak dan bergetar. Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Ayo masuk dulu. Aku segera memapahnya. Tubuhnya terasa dingin dan basah. Aku berjuang menahan berat badannya. Dia jauh lebih berat dari yang kukira, seolah seluruh tenaganya telah habis. Bella, jangan tinggalkan Bella. Rintihnya sambil menunjuk ke kursi roda. Iya, kita bawa Bella masuk. Dengan susah payah, aku memapah Riana masuk ke teras, mendudukannya di kursi rotan sejenak. Lalu aku berlari kembali ke gerbang, mendorong kursi roda Bella masuk. Roda kecilnya sedikit tersendat di keramik teras. Bella masih sama. Dia membisu, menatap lurus. Matanya tidak berkedip. Aku merasakan sedikit keanehan. Di tengah situasi yang jelas-jelas genting ini, mengapa dia begitu tenang? Tapi aku segera menepis pikiran itu. Dia anak berkebutuhan khusus, wajar jika reaksinya berbeda. Aku segera mendorong kursi rodanya masuk ke dalam rumah. Lalu aku kembali untuk memapah Riana. Pelan-pelan, Ri. Kita ke sofa. Kami berhasil masuk ke ruang tengah. Aku mengunci pintu depan, menggeser grendelnya, dan memasang kunci pengaman tambahan. Napasku terengah-engah, campuran antara lelah dan tegang. Peringatan ibuku kembali terngiang di kepalaku. Jangan tolong anak cacat itu. Aku melirik Bella, yang kini duduk di kursi rodanya di sudut ruangan, di bawah cahaya lampu yang terang. Dia masih menatap lurus. Aku menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang tidak beralasan itu. Dia hanya anak kecil. Anak yang lumpuh. Yang berbahaya pastilah apa yang telah melukai Riana di luar sana. Aku mengalihkan perhatianku kembali ke Riana yang kini terbaring di sofa. Lukanya lebih parah dari yang kulihat dari jendela. Ada memar besar di pipinya, bibirnya sobek, dan lengan bajunya yang robek memperlihatkan goresan dalam yang masih mengalirkan darah. Dia gemetar hebat, entah karena kedinginan atau ketakutan. Aku ambilkan kotak P3K dan air hangat. Kataku, kamu aman di sini, Ri. Ceritakan padaku, siapa yang melakukan ini padamu? Riana menatapku dengan mata penuh teror. Dia membuka mulutnya, tetapi hanya suara gemetar yang keluar. Dia menelan ludah, lalu berbisik. Bisikan itu begitu pelan, tapi cukup untuk membuat darahku serasa berhenti mengalir. Dia tahu, Tiffan,
Gilang tahu aku mengambil buktinya. Ibu dan Reno mereka semua. Reno? Dia menyebut nama suamiku. Jantungku serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Reno? Apa maksud Riana menyebut nama suamiku? Apa hubungannya Reno, yang sedang dinas di luar kota, dengan kondisi Riana yang babak belur di depanku? Pikiran itu begitu absurd, begitu tidak mungkin, hingga aku yakin aku salah dengar. Apa katamu, Ri? Aku mendekatkan telingaku, mencoba memastikan. Kamu bilang, Reno? Riana menggeleng lemah. Matanya liar dipenuhi ketakutan. Kamu tidak mengerti, mereka semua terlibat. Dia mulai meracau, kalimatnya putus-putus. Gilang, Ibu Ida, mereka ingin semuanya. Ibu Ida, ibu mertuaku, ibu kandung dari Reno dan Riana. Tentu saja, itu lebih masuk akal. Hubungan Riana dengan ibunya dan suaminya, Gilang, memang tidak pernah baik. Aku sering mendengar mereka bertengkar soal uang dan warisan peninggalan almarhum ayah mertuaku. Tapi Reno? Melibatkan Reno dalam kekerasan ini? Tidak mungkin. Riana pasti mengigau. Lukanya pasti parah. Mungkin dia mengalami gegar otak. Tenang dulu, Ri. Kamu syok, kataku, berusaha menenangkan diriku sendiri sekaligus dirinya. Jangan bicara dulu. Aku ambilkan minum. Kita harus membersihkan lukamu. Riana mencengkeram lenganku. Kukunya menancap di kulitku, tapi aku tidak peduli. Matanya memohon. Jangan percaya, Reno. Riana, cukup. Aku sedikit membentaknya, lebih karena rasa takutku sendiri. Reno tidak mungkin melakukan ini. Dia suamiku. Dia kakakmu. Dia sedang tidak ada di kota. Riana terlihat putus asa. Dia tahu aku tidak percaya padanya. Dia melepaskan cengkeramannya. Air. Dia berbisik, tenggorokannya tercekat. Haus dingin. Baik. Aku ambilkan air hangat dan selimut. Aku bangkit berdiri. Sebelum melangkah, aku menoleh ke sudut ruangan, tempat Bella duduk di kursi rodanya. Anak itu masih di sana. Diam, tidak bergerak. Seperti boneka pajangan. Aku merasa aneh lagi. Ibunya terluka parah, meracau ketakutan di sofa, tapi Bella sama sekali tidak bereaksi. Tidak ada tangisan. Tidak ada gerakan gelisah. Hanya tatapan kosong yang lurus menembus dinding di depannya. Peringatan ibuku kembali berdesir di benakku. Aku menggelengkan kepala, mengusir pikiran buruk itu. Aku harus fokus pada Riana. Aku bergegas ke dapur. Tanganku gemetar saat menyalakan kompor untuk menghangatkan air di panci kecil. Sambil menunggu, aku mengambil selimut tebal dari lemari. Pikiranku berputar kencang. Apa yang harus kulakukan? Jelas Riana butuh pertolongan medis. Tapi dia tadi bilang, jangan. Dia takut pada Gilang. Jika aku menelepon ambulans, apakah Gilang akan tahu? Apakah dia akan datang ke sini? Dan Reno. Kenapa Riana menyebut namanya? Apakah Reno berbohong padaku? Apakah dia tidak benar-benar di luar kota? Aku meraih ponselku, mencoba menelepon Reno lagi. Masih sama. Langsung masuk ke kotak suara. Rasa cemas yang dingin mulai merayap di perutku. Aku mencoba menepisnya. Mungkin sinyalnya jelek. Mungkin dia sedang rapat, meskipun ini jam 1 dini hari. Air di panci mulai beruap. Aku menuangkannya ke gelas, menambahkan sedikit air dingin agar menjadi hangat. Aku juga mengambil kotak P3K dari lemari obat. Aku menatanya semua di atas nampan. Aku menatap jam dinding di dapur. Sudah hampir 15 menit sejak mereka masuk. 15 menit yang terasa seperti berjam-jam. Aku membawa nampan itu kembali ke ruang tengah. Riana, ini air hangatnya. Minum pelan-pelan. Setelah ini kita obati lukamu, ya? Tidak ada jawaban. Aku melangkah lebih dekat ke sofa. Dan pemandangan yang menyambutku membuat nampan di tanganku jatuh berantakan ke lantai. Gelas pecah, air hangat tumpah, perban dan botol antiseptik berhamburan di atas keramik. Aku tidak peduli. Mataku terpaku pada sosok Riana. Dia tidak lagi di sofa. Dia tergeletak di lantai, di samping genangan air dari pakaiannya yang basah. Tubuhnya kejang hebat. Mata putihnya terlihat jelas saat tubuhnya kaku dan bergetar hebat. Mulutnya, ya Tuhan. Mulutnya mengeluarkan busa putih kental yang mengalir ke pipinya. Riana. Aku menjerit, histeris. Aku menjatuhkan diri berlutut di sampingnya. Riana, bertahan. Apa yang terjadi? Dia diracun. Pikiran itu menghantamku seperti palu.
Ini bukan sekadar penganiayaan. Ini percobaan pembunuhan. Atau mungkin pembunuhan yang berhasil. Kejangnya mulai melambat. Tubuhnya yang tadi kaku kini mulai lemas. Dia sepertinya menggunakan sisa-sisa kesadarannya yang terakhir. Matanya yang tadinya terbalik, kini berusaha fokus. Tapi dia tidak melihatku. Dia melihat ke belakangku. Ke arah sudut ruangan tempat Bella berada. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Riana mengangkat satu tangannya. Jari telunjuknya yang gemetar menunjuk lurus ke arah kursi roda putrinya. Dia membuka mulutnya. Suara yang keluar hanyalah desisan serak bercampur gelembung busa. Tapi aku mendengarnya. 3 kata terakhir yang akan menghantuiku selamanya. Dia, bukan, Bella. Setelah mengucapkan itu, tangannya jatuh terkulai ke lantai. Matanya kehilangan fokus. Napas terakhirnya keluar dalam satu helaan panjang yang menyakitkan. Dan kemudian, hening. Riana telah mati. Tepat di depanku. Di ruang tengah rumahku. Aku membeku. Waktu serasa berhenti. Aku tidak bisa bernapas. Aku hanya bisa menatap wajah Riana yang kini damai, kontras dengan busa menjijikan di mulutnya. Dia mati. Dibunuh. Lalu aku mendengar suara. Suara yang seharusnya tidak mungkin ada. Klik. Itu adalah suara rem kursi roda yang dilepaskan. Dengan gerakan yang kaku seperti robot, aku memutar kepalaku. Perlahan, sangat perlahan. Mataku yang penuh air mata menatap ke sudut ruangan. Kursi roda itu kosong. Napasku tercekat di tenggorokan. Lalu, dari bayang-bayang di samping lemari buku, sesosok tubuh kecil melangkah keluar. Itu adalah Bella. Atau setidaknya, anak yang kukira Bella. Dia berdiri tegak. Sangat tegak. Tidak ada tanda-tanda kelumpuhan. Tidak ada tanda-tanda kelemahan. Anak perempuan berusia 9 tahun itu berdiri menatapku. Tatapan kosongnya yang seperti boneka telah lenyap. Yang ada kini adalah tatapan mata yang tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Itu adalah tatapan mata orang dewasa yang terjebak di wajah seorang anak. Tubuhku lemas seketika. Aku terduduk di lantai, di samping mayat Riana. Kakiku tidak bisa menopang tubuhku lagi. Teror yang murni dan absolut melumpuhkanku. Peringatan ibuku berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Jangan tolong anak cacat itu. Anak itu, Bella palsu, itu, menatapku. Lalu dia melakukan sesuatu yang membuat darah di sekujur tubuhku terasa membeku. Dia tersenyum. Bukan senyum seorang anak. Itu adalah senyum miring yang penuh kemenangan dan ejekan. Seolah dia baru saja menyelesaikan sebuah pertunjukan dan aku adalah penonton bodoh yang tertipu. Ketakutan memberiku kekuatan terakhir. Tanganku yang gemetar merogoh saku gamisku, mencari ponsel. Benda itu masih ada di sana. Aku menariknya keluar. Jari-jariku yang kaku hampir tidak bisa memegangnya. Aku menekan tombol panggilan darurat. 110. Aku bergumam, nyaris tak bersuara. Panggilan itu tersambung. Polisi. Aku berbisik ke telepon. Suaraku pecah oleh isak tangis yang tertahan. Tolong saya. Anak itu hanya mengamatiku, kepalanya sedikit miring, seolah tertarik dengan pemandangan di depannya. Di rumah saya, di Jalan Kenari nomor 12. Aku terisak. Mataku tidak pernah lepas dari anak iblis itu. Adik ipar saya, Riana, dia meninggal, dia dibunuh, dia diracun. Dan anaknya. Aku mulai histeris. Aku tidak bisa menahannya lagi. Anaknya, dia tidak cacat, dia berdiri. Dia berdiri dan tersenyum. Ya Tuhan, tolong saya. Kirim seseorang. Cepat. Aku menjerit sejadi-jadinya. Anak itu tidak bergerak. Dia hanya terus menatapku dengan senyum mengerikan itu, sementara sirene polisi mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Sirene itu meraung-raung di kejauhan, membelah malam, dan semakin lama semakin dekat. Suaranya adalah satu-satunya hal nyata di dunia yang tiba-tiba terasa miring bagi Tiffany. Dia masih terduduk di lantai, di samping tubuh kaku Riana yang matanya menatap kosong ke langit-langit. Telepon masih tergenggam di tangannya yang terkulai, suara operator di seberang sana memanggil-manggil namanya. Nyonya? Nyonya? Anda masih di sana? Tiffany tidak bisa menjawab. Matanya terpaku pada sosok anak kecil yang berdiri di seberang ruangan. Anak itu, Bella palsu, itu, masih berdiri di sana. Senyum mengerikan itu perlahan memudar dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi yang kembali datar dan dingin. Dia tidak tampak seperti anak kecil yang baru saja menyaksikan pembunuhan. Dia tampak seperti seorang pengamat yang bosan. Saat raungan sirene terdengar semakin dekat, anak itu bergerak.
Dengan gerakan yang tenang dan tidak terburu-buru, dia melangkah mundur. Dia kembali ke kursi rodanya, duduk di atasnya, dan dengan cekatan mengatur kakinya agar tampak lemas dan tidak bertenaga. Dia meraih selimut tipis yang tadi menutupi kakinya dan menyampirkannya kembali. Dalam hitungan detik, Bella palsu, itu kembali menjadi Bella yang cacat. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya, dan mulai gemetar. Dia berpura-pura ketakutan. Tiffany melihat transformasi itu dengan ngeri. Dia ingin berteriak, penipu, iblis. Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Gedor, gedor, gedor. Polisi, buka pintunya. Suara teriakan yang berat dan tegas menggema dari luar, diikuti oleh suara gedoran yang lebih keras. Tiffany tidak bergerak. Dia lumpuh. Brak, pintu depan didobrak paksa. 3 petugas berseragam menyerbu masuk, senjata teracung. Mereka melihat Tiffany di lantai, lalu melihat tubuh Riana, dan terakhir melihat anak kecil di kursi roda yang gemetar ketakutan. Semua diam. Angkat tangan, teriak petugas yang memimpin. Dia. Tiffany akhirnya menemukan suaranya. Dia mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk ke arah Bella. Anak itu, dia pelakunya. Dia tidak cacat. Dia berdiri. Dia tersenyum padaku. Para petugas saling berpandangan, bingung. Salah satu petugas, yang lebih tua dengan tanda nama Inspektur Haris, mendekati Tiffany dengan hati-hati. Nyonya, tenang. Anda aman sekarang. Apa yang terjadi? Dia membunuhnya. Tiffany menjerit, air matanya mengalir deras. Riana, adik iparku, dia diracun. Dan anak itu, dia bukan Bella. Riana bilang dia bukan Bella. Dia berdiri dan tersenyum. Inspektur Haris menatap Tiffany, lalu beralih ke Bella. Anak itu sekarang terisak pelan, tubuhnya berguncang di kursi roda, wajahnya tertunduk dalam. Terlihat seperti gambaran sempurna dari seorang anak trauma yang baru saja melihat ibunya tewas. Nyonya Tiffany, betul? Inspektur Haris bertanya dengan suara tenang, mencoba meredakan histeria. Kami tahu Anda syok berat. Tim medis sedang dalam perjalanan. Coba ceritakan pelan-pelan. Anda tidak percaya padaku. Tiffany terisak. Dia menipumu. Dia menipu kita semua. Dia bisa berjalan. Tadi dia berdiri tepat di sana. Inspektur Haris menghela napas. Dia memberi isyarat kepada 2 petugas lainnya. Periksa denyut nadinya. Amankan tempat kejadian. Panggil tim Inafis. Dia berjongkok di depan Tiffany. Nyonya, kami akan menyelidiki semuanya. Tapi saat ini, anak itu terlihat sangat ketakutan. Mungkin Anda salah lihat karena syok? Saya tidak salah lihat. Tiffany, ya Allah, nak. Sebuah suara yang familiar memotong perkataan Tiffany. Ibunya, Ibu Astuti, menerobos masuk, melewati petugas yang berjaga di pintu. Wajahnya pucat pasi. Dia pasti langsung menyusul setelah Tiffany menutup teleponnya. Mata Ibu Astuti langsung tertuju pada mayat Riana di lantai, lalu pada Tiffany yang histeris. Ibu. Tiffany menangis sejadi-jadinya. Ibu Astuti bergegas memeluk putrinya. Apa yang ibu bilang? Ya Tuhan, Tiffany, kamu tidak mendengarkan ibu. Ibu Astuti memeluk Tiffany erat. Matanya menatap tajam ke arah Bella di kursi roda. Tatapannya penuh kebencian dan ketakutan. Dia benar, Pak Polisi, kata Ibu Astuti dengan suara gemetar namun tegas, matanya tidak lepas dari Bella. Anak itu, dia berbahaya. Anak itu bukan cucu mereka. Inspektur Haris mengerutkan kening. Sekarang ada 2 orang yang mengatakan hal aneh tentang anak itu. Maaf, Bu. Anda siapa? Dan apa maksud Anda dia bukan cucu mereka? Saya Ibu Tiffany. Dengar, Pak. Ibu Astuti menarik Tiffany berdiri, memapahnya menjauh dari mayat Riana, menuju dapur, memberi jarak dari keriuhan di ruang tengah. Inspektur Haris mengikuti mereka. Di dapur, di bawah cahaya lampu yang terang, Ibu Astuti akhirnya menjelaskan. Pak, saya tahu ini kedengarannya gila. Tapi saya mohon dengarkan saya. Ibu Astuti mulai bercerita. Dia menceritakan kecurigaannya sejak lama terhadap keluarga Reno, terutama Ibu Ida, ibu mertua Tiffany. Dia tahu mereka semua gila harta. Sejak suami Ibu Ida, ayah Reno dan Riana, meninggal setahun lalu, pertengkaran soal warisan tidak pernah berhenti. Saya tidak percaya pada mereka, Pak, kata Ibu Astuti.
Saya tidak ingin putri saya terjebak dalam masalah mereka. Jadi, saya menyewa seseorang. Seorang penyelidik swasta. Hanya untuk memastikan Tiffany aman. Inspektur Haris mendengarkan dengan saksama. Ini mulai masuk akal. 2 hari lalu, penyelidik saya menelepon. Lanjut Ibu Astuti, suaranya pelan. Dia bilang Riana dalam bahaya besar. Riana rupanya menemukan sesuatu, bukti bahwa kematian ayahnya bukan kecelakaan. Dia bilang Riana akan dibungkam oleh keluarganya sendiri. Oleh suaminya, Gilang, dan oleh ibunya, Ibu Wida. Tiffany terkesiap. Jadi Riana tidak mengigau. Dan penyelidik saya bilang, Ibu Astuti menelan ludah, mereka menggunakan alat untuk menjebak Riana. Sesuatu yang berhubungan dengan anaknya, Bella. Penyelidik saya bilang mereka menukar Bella. Bella yang asli disembunyikan. Dan mereka menggantinya dengan anak lain. Anak cacat. Itu peringatan yang saya dapatkan. Jangan tolong anak cacat itu. Saya terlambat. Saya gagal memperingatkan Tiffany tepat waktu. Keheningan total memenuhi dapur. Tiffany menatap ibunya, terkejut sekaligus lega. Dia tidak gila. Apa yang dia lihat itu nyata. Inspektur Haris tampak berpikir keras. Ini motif yang sangat rumit, Bu. Menukar anak? Inspektur. Tiba-tiba seorang petugas dari tim forensik, Inavis, memanggil dari ruang tengah. Dia mengenakan sarung tangan dan tampak serius. Anda harus melihat ini. Tiffany dan Ibu Astuti mengikuti Inspektur Haris kembali ke ruang tengah. Petugas itu berjongkok di samping Riana. Lihat tangannya, Pak, kata petugas itu. Tangan kirinya. Dia menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Sepertinya kertas. Jantung Tiffany berdebar kencang. Bukti. Itukah bukti yang Riana sebutkan? Dengan menggunakan pinset, petugas itu dengan hati-hati membuka kepalan tangan Riana yang sudah kaku. Jari-jari itu terbuka satu persatu, memperlihatkan secari kertas kecil yang basah kuyup oleh keringat dan darah. Kertas itu terlipat dan kumal. Petugas itu mengambilnya, membukanya perlahan di atas kantong barang bukti. Tulisannya ditulis dengan pulpen, sebagian tintanya luntur, tapi masih bisa dibaca dengan jelas. Hanya ada 3 kata di kertas itu. Autopsi ayah. Racun. Tiffany menutup mulutnya, menahan jeritan. Jadi benar, ayah mertuanya tidak meninggal wajar. Dia diracun. Dan Riana tahu. Riana sedang dalam proses membongkar kejahatan itu, kejahatan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Dia datang ke rumah Tiffany malam ini untuk mencari perlindungan, untuk memberikan bukti itu. Dan dia gagal. Inspektur Haris menatap kertas itu, lalu menatap Ibu Astuti, dan terakhir menatap Tiffany. Wajahnya yang tadi skeptis kini berubah menjadi sangat serius. Bawa anak itu ke ambulans. Perintah Inspektur Haris kepada petugasnya, menunjuk Bella, yang masih terisak di kursi rodanya. Tempatkan dia di bawah pengawasan dinas sosial. Jangan biarkan siapapun menemuinya tanpa izin saya. Dia adalah saksi kunci atau tersangka. Inspektur Haris kemudian menoleh ke Tiffany. Nyonya Tiffany, saya turut berduka cita. Tapi sepertinya malam Anda masih panjang. Kami harus membawa Anda dan ibu Anda ke kantor polisi untuk memberikan keterangan resmi. Ini bukan lagi sekadar kasus penganiayaan. Ini adalah kasus pembunuhan berencana. Tiffany mengangguk kaku. Matanya melirik ke arah Bella, yang sedang didorong keluar oleh petugas. Tepat sebelum menghilang di balik pintu, anak itu mengangkat kepalanya sejenak. Matanya bertemu dengan mata Tiffany. Dan sekali lagi, hanya dalam sepersekian detik, Tiffany melihatnya. Senyum iblis itu. Ruang interogasi di kantor polisi terasa dingin dan steril. Bau kopi basi bercampur dengan bau desinfektan. Tiffany duduk di kursi besi yang kaku, sementara ibunya, Ibu Astuti, duduk di sebelahnya, menggenggam tangannya erat. Mereka baru saja selesai memberikan keterangan. Menceritakan ulang setiap detik dari kejadian mengerikan itu, dari dering telepon Ibu Astuti, hingga peringatan Riana tentang Reno, hingga senyum mengerikan, Bella palsu. Inspektur Haris mendengarkan semuanya tanpa menyela. Dia mencatat di buku catatan kecil. Ketika Tiffany selesai, Inspektur Haris menutup bukunya. Baik, Nyonya Tiffany, Ibu Astuti. Keterangan ini sangat membantu, katanya dengan nada profesional. Kami sudah menempatkan anak yang Anda sebut, Bella palsu, itu di rumah aman dinas sosial. Dia sangat kooperatif. Kooperatif? Tanya Tiffany, tidak percaya. Ya. Dia kembali ke mode, anak cacat.
Non-verbal. Hanya menangis dan gemetar. Psikolog anak kami sedang menanganinya. Sejujurnya, jika bukan karena kesaksian Anda berdua dan catatan, autopsi ayah. Racun. Itu, kami akan menganggap Anda berdua mengalami delusi akibat trauma. Inspektur Haris berdiri. Tim kami sedang menuju ke rumah Nyonya Riana dan Tuan Gilang. Kami juga akan segera memanggil Tuan Gilang dan Ibu Ida untuk diinterogasi. Rumah Anda kami pasang garis polisi. Untuk sementara, Anda tidak bisa kembali ke sana. Saya mengerti, kata Tiffany lirih. Dia bahkan tidak ingin kembali ke sana. Bayangan busa di mulut Riana akan selamanya menghantui rumah itu. Satu hal lagi, Nyonya Tiffany, kata Inspektur Haris sebelum pergi. Anda bilang, korban menyebut nama suami Anda, Tuan Reno? Tiffany mengangguk lemah. Dia bilang, Ibu dan Reno mereka semua. Tapi saya tidak percaya. Reno sedang dinas di luar kota, Pak. Inspektur Haris menatapnya sejenak. Dinas di mana? Boleh kami tahu? Tiffany memberitahukan nama kota dan hotel tempat Reno seharusnya menginap. Kami akan memeriksanya, kata Inspektur Haris. Anda boleh pergi, tapi jangan tinggalkan kota. Kami akan menghubungi Anda secepatnya. Tiffany dan Ibu Astuti keluar dari kantor polisi. Langit di luar sudah mulai memerah, tanda fajar akan segera tiba. Rasanya seperti mereka telah melewati malam terpanjang dalam hidup mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Astuti. Selama di perjalanan, Tiffany terus mencoba menelepon Reno. Masih sama. Kotak suara. Rasa takut yang berbeda kini mulai menjalarinya. Bukan takut pada hantu atau pembunuh. Tapi takut pada pria yang selama ini tidur di sampingnya. Pria yang dia cintai. Coba terus, Nak, kata Ibu Astuti pelan, matanya fokus ke jalan. Tiffany mencoba lagi. 1 dering. 2 dering. 3 dering. Halo? Sebuah suara serak dan mengantuk menjawab. Itu suara Reno. Tiffany merasakan kelegaan sesaat. Reno? Ya Tuhan, Reno. Akhirnya. Tiffany terisak di telepon. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiffany? Ada apa? Ini jam berapa? Suara Reno terdengar kesal karena tidurnya terganggu. Reno, dengarkan aku. Tiffany menangis. Ini Riana? Riana dia? Riana kenapa? Riana meninggal, Reno. Dia dibunuh. Dia datang ke rumah kita tadi malam, dia terluka parah, dan dia diracun tepat di depanku. Hening. Tidak ada jawaban dari seberang sana. Bukan pekikan kaget. Bukan tangisan. Bukan pertanyaan panik. Hanya hening. Reno, kamu masih di sana? Tanya Tiffany, firasat buruknya semakin kuat. Kamu, apa yang kamu katakan? Suara Reno akhirnya terdengar, tapi dingin. Sangat dingin. Meninggal? Bagaimana bisa? Aku tidak tahu, dia datang, dia bilang Gilang. Kenapa kamu buka pintu untuknya? Suara Reno tiba-tiba berubah tajam, penuh amarah. Itu bukan suara orang yang berduka. Itu suara orang yang marah karena rencananya gagal. Tiffany tertegun. Apa maksudmu? Dia adikmu, Reno. Dia terluka. Sudah kubilang berkali-kali, Tiffany, jangan ikut campur urusan keluargaku. Jangan berurusan dengan Riana. Dia itu pembawa masalah. Reno membentak di telepon. Sekarang lihat. Kamu membawanya masuk ke rumah kita. Kamu membuat masalah ini jadi urusanmu. Kalau kamu tidak menampungnya, Riana tidak akan senekat itu. Lutut Tiffany lemas. Dia hampir menjatuhkan teleponnya. Ibunya menepikan mobil. Nekat? Apa maksudmu nekat? Reno, suara Tiffany bergetar. Dia dibunuh. Adik kandungmu dibunuh. Itu urusannya dengan Gilang. Dan dengan ibu, teriak Reno. Seharusnya kamu tidak ada di sana. Seharusnya kamu diam saja. Kenapa kamu harus jadi pahlawan? Reno. Tiffany tidak bisa bernapas. Riana, dia menyebut namamu. Dia bilang kamu terlibat. Hening lagi. Kali ini lebih lama. Dia mengigau, kata Reno. Suaranya kembali tenang, tapi ketenangan itu lebih mengerikan. Dia stres. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Dengar, Tiffany. Aku akan segera pulang. Pesawat pertama. Jangan bicara dengan siapapun lagi. Terutama polisi. Bilang saja kamu tidak tahu apa-apa. Mengerti? Ini demi kebaikanmu. Klik. Telepon ditutup.
Tiffany menatap layar ponselnya, kosong. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang membekukan. Dia benar. Riana benar. Ibunya benar. Suaminya adalah monster. Dia menutup teleponnya. Bu, bisik Tiffany. Dia marah padaku. Dia menyalahkanku, karena Riana meninggal. Ibu Astuti tidak berkata apa-apa. Dia hanya memutar mobilnya. Kita mau kemana, Bu? Ini bukan jalan ke rumah ibu. Kita ke rumah Riana, kata Ibu Astuti tegas. Apa? Tapi polisi. Polisi sedang menuju ke sana. Tapi mereka tidak tahu apa yang harus dicari. Kita tahu. Ibu Astuti menatap Tiffany. Riana bilang dia mengambil bukti. Bukti itu pasti tidak dia bawa. Terlalu berisiko. Dia pasti menyembunyikannya di rumahnya. Kita harus menemukannya sebelum Gilang, atau Reno, atau Ibu Wida menghancurkannya. Tiffany mengangguk. Rasa takutnya telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Kemarahan. Dan tekad untuk mencari keadilan bagi Riana. Mereka tiba di kompleks perumahan Riana. Suasananya sepi. Benar saja, belum ada mobil polisi. Fokus mereka masih di rumah Tiffany. Tiffany memiliki kunci rumah Riana. Riana memberikannya setahun yang lalu, untuk berjaga-jaga. Ayo, cepat, kata Ibu Astuti. Mereka masuk rumah yang gelap dan senyap itu. Suasananya pengap. Tapi yang mengejutkan, rumah itu berantakan. Laci-laci terbuka, bantal sofa tersobek, isi lemari tumpah ke lantai. Seseorang telah menggeledah tempat ini. Pasti Gilang, mencari bukti yang sama. Dia sudah ke sini, desis Tiffany. Kita terlambat. Belum tentu, kata Ibu Astuti. Gilang itu panik. Dia mencari di tempat-tempat yang jelas. Riana lebih pintar dari itu. Pikirkan, Tiffany. Di mana Riana akan menyembunyikan sesuatu yang paling berharga? Tiffany melihat sekeliling. Matanya tertuju pada kamar Bella. Kamar itu penuh dengan mainan dan boneka. Tapi ada satu lukisan besar di dinding. Lukisan pelangi yang dibuat Bella sebelum dia sakit. Tiffany mendekati lukisan itu. Ada yang aneh. Bingkainya sedikit miring. Tiffany menggeser lukisan itu. Di baliknya, tertanam di dinding, sebuah brankas digital kecil. Ya Tuhan, Bu, lihat. Apa kodenya? Tiffany mencoba tanggal lahir Riana. Gagal. Tanggal lahir Gilang. Gagal. Tanggal lahir Bella. Gagal. Tiffany terdiam. Dia teringat surat kecil di tangan Riana. Autopsi ayah. Racun. Dia mencoba memasukkan tanggal kematian ayah mertuanya. Klik. Brankas itu terbuka. Napas Tiffany tercekat. Di dalamnya tidak banyak. Hanya ada beberapa lembar dokumen bank dan sebuah perekam suara digital kecil. Tangan Tiffany gemetar saat mengambil perekam itu. Dia menekan tombol play. Terdengar suara statis sejenak. Lalu suara yang sangat Tiffany kenal. Suara Ibu Wida, ibu mertuanya. Gilang, pastikan dia tidak bisa bicara. Anak itu adalah jaminan kita. Kalau perlu, buat dia benar-benar cacat. Lalu suara Gilang. Riana mulai curiga, Bu. Dia terus bertanya soal kematian ayah. Dia bilang dia akan menyewa orang untuk membongkar makam ayah. Dan kemudian, suara yang membuat dunia Tiffany runtuh selamanya. Suara suaminya, Reno. Tenang saja, Bu. Gilang, suara Reno terdengar tenang dan dingin. Aku sudah atur. Kalau Riana macam-macam, Gilang, kamu urus dia. Dan soal Tiffany, dia terlalu polos. Dia tidak akan curiga apa-apa. Setelah bagian Riana hangus karena Bella cacat, dan kita mendapatkan warisannya, aku akan menceraikan Tiffany. Dia tidak akan dapat apa-apa. Semuanya akan jadi milik kita. Tiffany menjatuhkan perekam suara itu. Kakinya tidak kuat lagi menopang. Dia jatuh berlutut di lantai kamar Bella. Suaminya telah merencanakan ini semua. Kematian adiknya. Kehancuran istrinya. Riana tidak datang untuk mencari perlindungan. Dia datang untuk memperingatkan Tiffany. Dan Tiffany telah mengabaikannya. Tiffany berlutut di lantai kamar Bella yang dingin, telinganya masih berdenging oleh suara suaminya sendiri. Perekam suara itu tergeletak di depannya, sebuah kotak plastik kecil yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Setiap kata terngiang-ngiang. Setelah bagian Riana hangus, aku akan menceraikan Tiffany. Dia tidak akan dapat apa-apa. Semuanya akan jadi milik kita. Jadi, dia bukan hanya istri. Dia adalah target selanjutnya.
Dia adalah pion yang akan disingkirkan setelah tidak lagi berguna. Rasa sakitnya begitu menusuk, lebih tajam dari pisau. Pengkhianatan itu terasa seperti racun yang menyebar perlahan, melumpuhkan setiap sendi-sendinya. Dia ingin menangis, tetapi air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. "Tiffany, bangun, nak." Suara Ibu Astuti terdengar tegas, menariknya kembali dari jurang keputusasaan. "Bangun. Kita tidak punya waktu untuk hancur. Bukan sekarang." Ibu Astuti menarik lengan putrinya dengan paksa, memaksanya berdiri. "Kamu dengar itu? Mereka tidak akan berhenti pada Riana. Kamu adalah sasaran berikutnya." Kata-kata ibunya menembus kabut di kepala Tiffany. Benar. Ini bukan lagi soal kesedihan. Ini soal bertahan hidup. Api kecil mulai menyala di dalam dirinya, menggantikan rasa dingin yang tadi membekukannya. Kemarahan. Kemarahan yang murni dan panas. Kemarahan pada Reno, pada Ibu Ida, pada Gilang. Mereka telah membunuh Riana. Mereka telah membunuh ayah mereka. Dan mereka berencana menghancurkannya. "Ibu benar," bisik Tiffany. Suaranya serak, tapi kini ada nada baja di dalamnya. Dia mengambil perekam suara itu dari lantai, menggenggamnya erat seolah itu adalah satu-satunya senjata yang dia miliki. "Mereka tidak akan menang. Aku tidak akan membiarkan mereka menang." "Bagus," kata Ibu Astuti. "Sekarang kita pergi. Kita berikan ini pada Inspektur Haris." Mereka bergegas keluar dari rumah Riana, menguncinya kembali seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor polisi, Tiffany terdiam. Pikirannya bekerja cepat. Setiap keanehan sikap Reno selama setahun terakhir kini menjadi masuk akal. Caranya menghindari pembicaraan soal warisan. Caranya yang tiba-tiba menjadi sangat sibuk dengan dinas luar kota. Caranya yang selalu membelokkan pembicaraan jika Tiffany mengeluh soal sikap Ibu Ida. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari rencana besar yang keji. Dia telah menikahi seorang manipulator ulung. Seorang pria yang rela mengorbankan adik kandungnya sendiri demi uang. Mereka tiba di kantor polisi. Fajar telah sepenuhnya menyingsing, tetapi kantor itu sudah sibuk. Tiffany dan Ibu Astuti langsung meminta bertemu Inspektur Haris, mengatakan ini adalah keadaan darurat. Mereka diantar ke ruangannya. Inspektur Haris tampak lelah, secangkir kopi hitam kental tersaji di mejanya. "Nyonya Tiffany, Ibu Astuti. Ada perkembangan?" tanyanya. Tiffany tidak berkata apa-apa. Dia hanya meletakkan perekam suara itu di atas meja Inspektur Haris dan menekan tombol play. Selama 3 menit berikutnya, ruangan itu hening. Hanya terdengar suara dari rekaman itu. Suara Ibu Ida yang dingin, suara Gilang yang gugup, dan suara Reno yang tenang dan penuh perhitungan. Tiffany memperhatikan wajah Inspektur Haris. Matanya menyipit. Rahangnya mengeras. Saat rekaman itu selesai dengan kalimat Reno tentang menceraikan Tiffany, Inspektur Haris tidak langsung bergerak. Dia menatap rekam itu, lalu menatap Tiffany dengan pandangan yang sama sekali baru. Pandangan penuh simpati, dan juga kemarahan yang tertahan. "Suami Anda?" Inspektur Haris memulai, "Dia sedang tidak di luar kota, Nyonya Tiffany." Jantung Tiffany mencelos. Apa maksud Bapak?" "Tim saya sudah memeriksa hotel yang Anda sebutkan. Tuan Reno memang memesan kamar, tapi dia check out 2 hari yang lalu. Tepat sehari sebelum Riana dibunuh. Kami melacak sinyal ponselnya. Dia ada di kota ini. Dia bersembunyi." Tiffany terduduk lemas di kursinya. Jadi, bahkan dinas luar kota itu adalah kebohongan. Dia ada di sini. Mungkin dia mengawasi. Mungkin dia adalah orang yang memberi perintah terakhir untuk membunuh Riana. Inspektur Haris menekan tombol interkom di mejanya. "Siapkan tim. Kita akan membongkar makam Tuan Haryanto, suami Ibu Ida. Segera. Minta surat perintah darurat." Dia beralih ke petugas lain. "Bawa Gilang dan Ibu Ida ke sini. Sekarang. Pisahkan mereka. Dan panggil pengacara keluarga mereka. Tuan Sasmita. Saya ingin bicara dengannya mengenai surat wasiat." "Surat wasiat?" tanya Tiffany. Inspektur Haris mengangguk. "Rekaman ini adalah motif. Tapi saya ingin tahu mengapa. Mengapa mereka begitu terobsesi dengan warisan itu? Dan mengapa mereka harus repot-repot menukar Bella, kertas yang digenggam Riana, dan rekaman ini semuanya berpusat pada 2 hal, racun, dan anak cacat." 1 jam kemudian, pengacara keluarga bernama Sasmita duduk di ruangan itu. Dia adalah pria tua berkacamata yang tampak gugup.
Awalnya dia menolak bicara, beralasan tentang kerahasiaan klien. Klien Anda, kata Inspektur Haris dengan suara dingin, Ibu Wida dan Gilang, saat ini ditahan di ruang interogasi atas dugaan konspirasi pembunuhan berencana. Dan klien Anda yang satu lagi, Reno, sedang dalam pengejaran. Jadi, Tuan Sasmita, saya sarankan Anda bekerja sama. Pria itu menelan ludah. Akhirnya, dia mengangguk. Jelaskan pada kami, kata Inspektur Haris, tentang surat wasiat kakek dari Tuan Reno dan Nyonya Riana. Bukan wasiat ayah mereka, tapi wasiat kakek mereka, yang merupakan sumber utama kekayaan keluarga itu. Pengacara itu membuka tasnya, mengeluarkan sebuah salinan dokumen. Ini sangat tidak biasa, Pak, katanya. Almarhum kakek, sebut saja Tuan Besar, sangat eksentrik. Beliau tidak membagi hartanya pada anak-anaknya, termasuk Ibu Wida. Beliau melompat satu generasi. Hartanya dibekukan dalam trust fund dan baru bisa dicairkan oleh cucu-cucunya, yaitu Reno dan Riana. Lanjutkan, desak Inspektur Haris. Tapi ada klausul yang sangat ketat. Lanjut pengacara itu, suaranya pelan. Harta itu baru bisa dibagi rata antara Reno dan Riana setelah mereka berdua menikah dan memiliki, ini kutipan pastinya, keturunan yang sehat walafiat tanpa cacat permanen. Tiffany dan Ibu Astuti saling berpandangan. Apa yang terjadi jika salah satu keturunan itu cacat? Tanya Ibu Astuti tajam. Pengacara itu membalik halaman. Di sini tertulis, jika salah satu cucu, baik Reno atau Riana, memiliki keturunan yang terbukti secara medis menderita cacat fisik atau mental permanen, maka seluruh hak waris dari garis keturunan tersebut dinyatakan hangus. Hangus? Hangus kemana? Tanya Inspektur Haris. Tidak disumbangkan, kata pengacara itu. Ini bagian gilanya. Seluruh bagian yang hangus akan dialihkan sepenuhnya ke garis keturunan cucu lain yang memenuhi syarat. Tiffany menutup mulutnya. Dia akhirnya mengerti segalanya. Ini adalah rencana yang sempurna. Reno sudah memiliki anak dari Tiffany, yang sehat. Riana memiliki Bella. Jika Bella dinyatakan sehat, maka warisan akan dibagi dua. Tetapi, jika Bella dinyatakan cacat permanen, seluruh bagian warisan Riana yang jumlahnya triliunan itu akan hangus. Dan semuanya akan jatuh ke tangan Reno. Itulah mengapa mereka menukar Bella, bisik Tiffany, ngeri. Mereka tidak hanya berpura-pura Bella cacat. Mereka menculik Bella yang asli, yang sehat, dan menggantinya dengan Bella palsu yang mereka latih untuk pura-pura lumpuh. Agar secara legal, hak Riana hangus. Dan Riana mengetahuinya, tambah Ibu Astuti. Dia juga tahu ayahnya diracun. Mungkin karena ayahnya juga tahu rencana ini dan berniat membongkarnya. Riana mengumpulkan bukti. Dan karena itulah mereka membunuhnya. Ruangan itu hening. Kejahatan itu begitu dingin, begitu terencana, dan begitu kejam. Melibatkan 4 generasi dalam keluarga itu. Telepon di meja Inspektur Haris berdering. Dia mengangkatnya. Ya, baik. Saya mengerti. Bawa sampelnya ke lab. Segera. Dia menutup telepon, lalu menatap Tiffany. Tim saya sudah selesai membongkar makam ayah mertua Anda. Mereka menemukan tanda-tanda yang jelas. Hasil lab akan keluar besok. Tapi mereka yakin positif keracunan arsenik dosis tinggi. Inspektur Haris berdiri. Nyonya Tiffany, kita sudah punya motifnya. Kita punya bukti konspirasinya. Sekarang, kita hanya perlu menemukan 2 hal. Apa itu? Tanya Tiffany. Menemukan di mana suami Anda bersembunyi, kata Inspektur Haris. Dan yang lebih penting, menemukan di mana Bella yang asli disekap. 3 hari berlalu dalam kabut yang menyesakkan. Pemakaman Riana akan dilangsungkan hari ini. Berita kematiannya menyebar sebagai kecelakaan tragis di rumah iparnya. Polisi menahan informasi tentang racun untuk kepentingan penyelidikan. Ibu Wida dan Gilang, setelah diinterogasi berjam-jam, terpaksa dilepaskan karena kurangnya bukti langsung yang mengaitkan mereka dengan tindakan pembunuhan. Rekaman suara itu membuktikan konspirasi penipuan warisan, tapi pengacara mereka berdalih itu adalah percakapan hipotetis, dan tidak membuktikan perintah pembunuhan. Tiffany tahu mereka berbohong. Inspektur Haris tahu mereka berbohong. Tapi sistem hukum butuh lebih. Mereka pasti merasa di atas angin sekarang, kata Ibu Astuti getir. Mereka sedang bersiap-siap di rumah Ibu Astuti. Tiffany mengenakan gamis hitam dan jilbab hitam panjang, wajahnya pucat tanpa riasan. Mereka pikir mereka lolos. Mereka belum lolos, kata Tiffany pelan. Matanya yang sembab kini memancarkan tekad yang dingin. Mereka akan datang ke pemakaman.
Mereka akan bermain peran. Dan Reno. Reno juga pasti akan muncul. Apa rencanamu, nak? Aku akan bermain bersama mereka, kata Tiffany. Aku akan menjadi istri yang berduka, yang bingung, yang ketakutan. Biarkan mereka mengira aku adalah pion lemah yang bisa mereka kendalikan. Tiffany, itu berbahaya. Lebih berbahaya jika aku diam, Bu. Aku sudah bicara dengan Inspektur Haris. Mereka akan mengawasiku dari jauh. Mereka ingin para antagonis ini bergerak. Mereka ingin mereka membuat kesalahan. Rumah duka itu penuh sesak. Aroma bunga lili dan melati bercampur dengan duka yang pura-pura. Tiffany masuk, dipapah oleh ibunya. Di sudut ruangan, dia melihat mereka. Ibu Ida, duduk terkulai di kursi, menangis sesenggukan di depan peti mati putrinya. Dia mengenakan pakaian serba hitam yang mahal, kerudungnya menutupi wajahnya yang sembab. Di sebelahnya, Gilang berdiri kaku, menerima ucapan belasungkawa dengan tatapan kosong, seolah-olah dia adalah suami yang patah hati. Tiffany merasakan gelombang mual melihat sandiwara itu. Ibu Ida menangisi anak yang dia korbankan. Gilang berduka untuk istri yang dia bunuh. Lalu, pintu di depan terbuka. Dan Reno masuk. Dia tampak kacau. Kemejanya sedikit kusut, matanya merah, dan ada bekas janggut tipis di rahangnya. Dia terlihat persis seperti suami yang baru saja terbang dari luar kota, bergegas pulang setelah mendengar berita duka. Dia melihat sekeliling ruangan, dan saat matanya bertemu dengan Tiffany, dia berlari kecil. Tiffany, sayang. Dia memeluk Tiffany erat, membenamkan wajahnya di bahu Tiffany. Tiffany menegang. Sentuhan kulit pria itu terasa seperti bara api. Dia harus menahan seluruh kekuatannya agar tidak mendorong dan memaki pria itu di depan semua orang. Mas, kamu datang? Bisik Tiffany, memainkan perannya. Dia membiarkan tubuhnya gemetar, berpura-pura mencari kekuatan dalam pelukan pembunuhnya. Maafkan aku. Reno terisak di bahunya. Isak tangis itu terdengar begitu nyata, begitu meyakinkan. Monster ini adalah aktor yang hebat. Maafkan aku baru bisa datang. Aku tidak percaya Riana pergi. Dia melepaskan pelukannya, menangkup wajah Tiffany. Maafkan aku soal telepon itu. Aku syok, sayang. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Aku kalut. Tiffany menatap mata suaminya. Mata yang dulu selalu menenangkannya, kini tampak seperti lubang hitam. Aku takut, Mas. Bisik Tiffany, membiarkan air matanya mengalir sungguhan. Tapi air mata itu bukan karena takut. Itu air mata kemarahan. SSST, semua akan baik-baik saja. Aku di sini sekarang. Aku akan melindungimu, kata Reno. Melindungiku, batin Tiffany. Atau membungkamku. Reno kemudian berjalan ke arah ibunya. Dia memeluk Ibu Ida. Keduanya menangis bersama. Itu adalah pemandangan ibu dan anak yang saling menguatkan. Tiffany hampir muntah. Di belakang mereka, Gilang mengangguk singkat pada Reno. Ketiga pembunuh itu kini berada di ruangan yang sama, mengelilingi peti mati korban mereka. Mereka bertukar pandang sekilas. Pandangan yang penuh makna, sebelum kembali memasang topeng duka mereka. Sepanjang prosesi pemakaman, Tiffany merasakan mata Reno tidak pernah lepas darinya. Dia mengawasinya, mengukur reaksinya, melihat apakah dia curiga. Tiffany terus menunduk, terlihat lemah dan hancur. Malam itu, setelah semua pelayat pulang, mereka kembali ke rumah Ibu Ida untuk tahlilan singkat. Tiffany, Ibu Astuti, Reno, Ibu Ida, dan Gilang. Hanya mereka berlima. Suasananya begitu tegang. Setelah doa selesai, Ibu Astuti pamit ke dapur untuk membuat minum, memberi isyarat pada Tiffany bahwa dia akan mengawasi dari jauh. Reno duduk di sebelah Tiffany di sofa. Dia meraih tangan Tiffany. Tangan itu terasa dingin. Tiffany, Reno berbisik. Matanya menatap cemas ke arah Gilang dan ibunya yang sedang bicara pelan di sudut lain. Ada yang harus kukatakan padamu. Jantung Tiffany berdebar. Inilah saatnya. Aku tidak percaya pada ibu. Atau pada Gilang, bisik Reno. Aku tahu mereka bertengkar hebat dengan Riana soal warisan. Aku takut mereka terlibat dalam hal ini. Sandiwara yang sempurna. Dia mencoba memposisikan diri sebagai sekutu Tiffany, melawan ibu dan iparnya. Apa maksudmu, Mas? Tiffany bertanya, suaranya dibuat gemetar. Dengar, Reno mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Sebelum Riana meninggal, dia mengirimiku pesan. Pesan suara.
Dia bilang dia menyimpan bukti. Bukti asli tentang kematian ayah, dan tentang penipuan warisan. Dia bilang dia terlalu takut menyimpannya di rumah. Dia menyembunyikannya di tempat lain. Di mana? Tiffany menahan napas. Di gudang tua keluarga kita. Tempat kita biasa bermain waktu kecil, kata Reno. Dia bilang dia tidak percaya pada siapapun kecuali aku. Tiffany, kita harus ke sana. Malam ini, kita harus mengambil bukti itu sebelum Gilang atau ibu menemukannya dan menghancurkannya. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan keadilan untuk Riana. Inilah jebakannya. Dia menggunakan Riana, menggunakan keadilan, untuk memancing Tiffany ke lokasi terpencil. Gudang tua itu terletak jauh di luar kota, di bekas pabrik milik kakeknya. Trisolasi. Tempat yang sempurna untuk sebuah kecelakaan. Reno mengira Tiffany masihlah istrinya yang polos dan penurut. Dia tidak tahu Tiffany telah mendengar rekaman itu. Dia tidak tahu Tiffany sedang bekerja sama dengan polisi. Tiffany menatap mata Reno. Dia melihat keserakahan dan kebohongan di baliknya. Dia mengangguk pelan, berpura-pura menghapus air mata. Kamu benar, Mas. Kita harus melakukannya. Demi Riana. Aku akan ikut denganmu. Kapan kita pergi? Sekarang, kata Reno. Saat mereka tidak curiga. Baik, bisik Tiffany. Aku akan ambil tasku. Tiffany berdiri, tangannya gemetar. Tapi kali ini, bukan karena takut. Itu karena adrenalin. Dia berjalan ke dapur, di mana ibunya menunggu. Dia mengangguk singkat pada ibunya. Ibu Astuti segera mengirim pesan singkat kepada Inspektur Haris. Mereka bergerak. Gudang tua pabrik. Segera. Permainan telah dimulai. Dan Tiffany, yang mereka anggap sebagai pion terlemah, kini siap untuk melakukan skakmat. Perjalanan ke gudang tua itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Tiffany. Dia duduk di kursi penumpang di sebelah Reno. Pria itu menyetir dengan satu tangan di setir, sementara tangan lainnya menggenggam erat tangan Tiffany di atas konsol tengah. Genggaman itu, yang dulu terasa hangat dan melindunginya, kini terasa seperti borgol yang dingin. Udara di dalam mobil terasa pengap, padahal pendingin udara menyala kencang. Reno terus berbicara dengan nada pelan dan berduka, merangkai kebohongan demi kebohongan. Aku tidak percaya ibu bisa sejahat ini, Tiffany, katanya, matanya menatap lurus ke jalanan desa yang gelap. Dan Gilang, dia selalu iri padaku. Aku yakin mereka memaksa Riana. Riana tidak mungkin menyerah begitu saja. Tiffany hanya mengangguk, memainkan perannya sebagai istri yang patuh dan ketakutan. Aku hanya ingin ini cepat berakhir. Mas, aku takut. SSTT, aku di sini, kata Reno, meremas tangannya. Setelah kita dapatkan bukti ini, kita serahkan ke polisi. Kita akan pastikan mereka membusuk di penjara. Keadilan untuk Riana. Keadilan, batin Tiffany. Kata itu terasa begitu busuk di mulut Reno. Tiffany melirik ponselnya yang ada di pangkuan. Layarnya gelap. Dia berharap pesan dari ibunya sudah sampai ke Inspektur Haris. Dia berharap mereka tidak terlambat. Gudang ini terletak sangat jauh dari pusat kota. Tidak ada rumah di sekitarnya. Hanya hamparan kebun tebu yang gelap dan sunyi. Tempat yang sempurna untuk menghilangkan seseorang. Mobil berbelok dari jalan aspal, memasuki jalan tanah yang bergelombang. Lampu depan mobil menyorot sebuah bangunan besar dan tua yang tampak reot. Itulah gudangnya. Jantung Tiffany berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ini dia. Reno memarkir mobil di depan pintu geser besar yang terbuat dari besi. Dia mematikan mesin. Keheningan seketika menyergap mereka. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Tempatnya menyeramkan, bisik Tiffany. Kita aman. Ayo, kata Reno. Dia keluar dari mobil, berjalan ke sisi Tiffany dan membukakan pintu untuknya. Betapa sopan. Dia meraih senter besar dari laci dashboard. Kita harus cepat. Reno menarik pintu geser yang berat itu. Suaranya berderit nyaring, memekakan telinga. Bagian dalamnya gelap gulita dan berbau apek. Bau debu, kayu lapuk, dan kotoran tikus. Sinar senter Reno menari-nari di dalam, menampakkan tumpukan perabotan tua yang ditutupi kain putih. Seperti ruangan yang penuh hantu. Riana bilang dia menyembunyikannya di dekat ruang kerja kakek dulu, kata Reno, melangkah masuk. Di sebelah sana. Tiffany mengikutinya, setiap langkah terasa berat. Lantai kayu di bawah kakinya berderit. Dia terus menahan napas, mendengarkan. Apakah ada suara mobil lain di luar? Di mana polisi?
Harapan tipis yang tadi dia genggam erat kini mulai goyah. Bagaimana jika pesan ibunya tidak terkirim? Bagaimana jika mereka salah lokasi? Mereka sampai di sudut gudang, tempat sebuah meja kerja tua yang penuh sarang laba-laba berdiri. Reno mulai menggeser laci-laci. Pasti di sekitar sini, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Dia tampak benar-benar fokus mencari. Tiffany berdiri di belakangnya, gemetar. Dia harus mengulur waktu. Mas, aku takut. Aku ingin pulang saja. Kita bisa kembali besok pagi. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi, kata Reno tanpa menoleh. Dia berjongkok, menyinari bagian bawah meja. Ah, ini dia. Reno menarik sebuah kotak kaleng kecil yang sudah berkarat. Kotak biskuit tua. Dia meletakkannya di atas meja, meniup debunya. Ini pasti, katanya, matanya berbinar. Dia membuka tutup kaleng itu. Tiffany menahan napas. Isinya kosong. Hanya ada beberapa kancing tua dan selembar kertas yang sudah menguning. Kosong. Reno terdiam. Dia menatap isi kaleng itu. Sesaat, Tiffany melihat kebingungan di wajahnya. Apakah dia juga ditipu? Apakah Riana benar-benar menyembunyikan sesuatu di sini? Lalu, Reno perlahan berdiri. Dia membalikkan badannya menghadap Tiffany. Sinar senter kini menyorot wajah Tiffany, menyilaukannya. Dan Tiffany melihatnya. Topeng itu telah lepas. Wajah suaminya yang penuh duka dan cinta kini hilang. Digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang membuat Tiffany mual. Di mana rekamannya, Tiffany? Tanya Reno. Suaranya tidak lagi lembut. Suara itu adalah suara yang Tiffany dengar dari perekam suara di rumah Riana. Dingin, kejam, dan penuh perhitungan. Tubuh Tiffany membeku. Rekaman? Rekaman apa, Mas? Aku tidak mengerti. Reno tertawa. Tawa pelan yang mengerikan. Jangan pura-pura bodoh lagi. Aktingmu hampir sempurna, sayang. Tapi aku tahu kamu. Kamu pergi ke rumah Riana, bukan? Setelah kamu meneleponku. Kamu dan ibumu yang cerewet itu. Dia tahu. Dia tahu segalanya. Riana itu bodoh. Lanjut Reno, melangkah mendekat. Tiffany refleks melangkah mundur, menabrak tumpukan karung goni. Dia pikir dia pintar. Menyimpan bukti di brankas di kamar anaknya. Sangat mudah ditebak. Tapi dia lebih bodoh lagi karena lari ke rumahmu. Jadi, kamu yang menyuruh Gilang, Tiffany terisak. Gilang hanya pion. Sama sepertimu, kata Reno. Dia yang melakukan pekerjaan kotor. Aku yang berpikir. Dan kamu adalah hal terakhir yang menghalangi jalanku. Riana sudah beres. Ibu dan Gilang akan segera menyusul. Mereka terlalu banyak bicara. Aku ingin semuanya, Tiffany. Sendirian. Dia mengangkat senter itu, memegangnya seperti senjata. Sekarang, berikan rekamannya. Atau kamu akan berakhir seperti Riana. Kecelakaan, di gudang tua. Sangat tragis. Tiffany gemetar hebat. Polisi tidak datang. Dia sendirian. Ibunya, Inspektur Haris, mereka tidak berhasil. Aku tidak membawanya, teriak Tiffany. Ada di polisi. Bohong. Reno membentak. Polisi tidak punya cukup bukti untuk menahanku. Aku tahu. Rekaman itu satu-satunya. Dan kamu membawanya. Berikan padaku. Dia menerjang Tiffany. Tiffany menjerit, menghindar ke samping. Tidak. Tiba-tiba, dari balik tumpukan perabotan yang tertutup kain, sesosok bayangan lain melompat keluar. Bukan polisi. Itu Gilang. Gilang menerjang Reno, bukan Tiffany. Dia tampak kalap. Matanya merah dan liar. Kamu pembohong, teriak Gilang. Kamu bilang kita akan bagi rata. Kamu bilang kamu akan urus Tiffany. Kamu berencana menyingkirkan aku juga, kan? Reno terkejut. Dia tidak menyangka Gilang akan ada di sini. Dia tersungkur ke lantai. Gilang, bodoh. Apa yang kamu lakukan? Aku mendengar semuanya. Kamu akan menyingkirkanku setelah ini. Kamu tidak akan mendapatkan warisan itu. Gilang mengambil sepotong kayu, mengangkatnya tinggi-tinggi ke arah Reno. Tiffany terpaku ngeri. Kedua monster itu kini saling berhadapan. Tepat pada saat itu, weu, sirene. Lampu sorot biru dan merah yang sangat terang tiba-tiba membanjiri bagian dalam gudang. Menembus celah-celah dinding kayu yang lapuk. Polisi, jangan bergerak. Kami sudah mengelilingi tempat ini. Suara Inspektur Haris menggema melalui megafon.
Reno dan Gilang membeku. Brak, pintu geser didobrak dari luar. Puluhan petugas bersenjata lengkap menyerbu masuk. Gilang, dalam kepanikannya, melempar kayu itu dan berlari ke arah pintu belakang. Jangan tembak. Jangan tembak. Dua petugas langsung menekelnya ke lantai. Gilang meronta-ronta sebelum akhirnya diborgol dengan kasar. Reno, sebaliknya, hanya berdiri diam. Dia terperangkap. Dia menatap Tiffany yang berdiri gemetar di antara tumpukan karung. Wajahnya tidak lagi panik. Hanya ada kebencian murni. Kebencian seorang predator yang mangsanya berhasil lolos. Dua petugas mendekatinya. Reno, Anda ditahan atas dugaan konspirasi dan pembunuhan berencana. Reno tidak melawan saat tangannya diborgol ke belakang. Saat dia digiring melewati Tiffany, dia berhenti sejenak. Kamu pikir kamu menang? Desisnya, suaranya pelan hanya untuk Tiffany. Kamu tidak akan pernah menemukan Bella. Lalu dia digiring keluar. Tiffany terduduk lemas di lantai. Kakinya tidak sanggup lagi menahan. Dia berhasil. Dia selamat. Pintu gudang terbuka lebar. Ibunya, Ibu Astuti, berlari masuk, melewati para petugas. Tiffany, ya Allah, nak. Ibu Astuti memeluk putrinya erat, menangis lega. Kamu tidak apa-apa, kamu tidak apa-apa. Inspektur Haris mendekati mereka. Kerja bagus, Nyonya Tiffany. Anda sangat berani. Kami sengaja menunggu sampai mereka berdua berkumpul. Pengakuan Gilang tadi sudah kami rekam. Itu menyegel kasus mereka. Tiffany masih gemetar. Reno bilang, kami tidak akan pernah menemukan Bella. Inspektur Haris berjongkok. Dia salah. Kami tidak hanya duduk diam selama 3 hari ini. Inspektur Haris mengeluarkan ponselnya. Saat kami melacak rekening Bank Riana, kami menemukan sesuatu yang aneh. Bukan transfer besar, tapi transfer kecil yang rutin, setiap minggu, ke sebuah yayasan. Panti Asuhan Mutiara Bunda. Letaknya terpencil, 3 jam dari sini. Kami juga menemukan riwayat pencarian di laptopnya. Program perlindungan anak. Menitipkan anak dengan aman. Mata Tiffany membelalak. Maksud Bapak? Riana tahu dia dalam bahaya, kata Inspektur Haris. Dia tidak hanya menyembunyikan bukti. Dia menyembunyikan anaknya. Dia sudah menitipkan Bella yang asli di panti asuhan itu seminggu sebelum dia dibunuh. Dia menempatkan anaknya di tempat yang aman. Jauh dari ibunya, suaminya, dan kakaknya sendiri. Tiffany terkesiap. Riana begitu pintar, begitu berani. Kita akan ke sana sekarang, Nyonya Tiffany, kata Inspektur Haris. Ayo kita jemput Bella. Perjalanan 3 jam menuju panti asuhan Mutiara Bunda terasa sangat berbeda dari perjalanan ke gudang. Tiffany tidak lagi merasa tegang. Dia merasa kosong, namun penuh harap. Dia duduk di kursi belakang mobil polisi bersama ibunya, menyandarkan kepalanya di bahu Ibu Astuti. Dia akhirnya bisa memejamkan mata sejenak, meski bayangan wajah Reno yang penuh benci terus menghantuinya. Dia telah mengkhianati suaminya. Tidak, dia telah menghentikan seorang pembunuh. Mereka tiba di panti asuhan itu saat matahari pagi baru mulai menghangatkan bumi. Tempat itu sederhana namun asri. Jauh dari kebisingan kota. Dikelilingi taman bermain kecil dan kebun sayur. Seorang wanita parubaya yang ramah, ibu pengurus panti, menyambut mereka di pintu. Inspektur Haris, saya sudah mendapat telepon dari kantor pusat, katanya dengan suara lembut. Silakan masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana. Jadi benar donatur kami, Ibu Riana? Inspektur Haris mengangguk. Benar, Bu. Beliau telah meninggal dunia. Kami di sini untuk menjemput putrinya. Ibu pengurus itu tampak sangat sedih. Ya Tuhan, kasihan sekali. Ibu Riana menitipkan, Citra, di sini. Dia bilang keluarga mereka sedang diancam masalah hutang besar. Dia takut putrinya diculik. Dia membayar penuh untuk 1 tahun. Dia bilang, jika terjadi apa-apa padanya, satu-satunya orang yang boleh menjemput Citra adalah wanita bernama Tiffany, dengan menunjukkan foto ini. Ibu pengurus itu mengambil sebuah amplop. Di dalamnya ada foto Tiffany yang sedang tersenyum, diambil saat acara keluarga setahun yang lalu. Di baliknya, Riana menulis, percayai dia dengan nyawamu. Dia bibinya. Tiffany. Air mata Tiffany tumpah. Riana telah merencanakan ini. Dia percaya padanya, bahkan ketika Tiffany sendiri ragu. Di mana dia, Bu? Tanya Tiffany, suaranya serak.
Anak-anak sedang sarapan di ruang makan. Mari saya antar. Mereka berjalan menyusuri koridor. Tiffany bisa mendengar suara tawa anak-anak. Jantungnya berdebar. Mereka tiba di sebuah ruangan besar yang terang. Puluhan anak kecil sedang duduk mengelilingi meja-meja kecil, makan bubur kacang hijau. Ibu pengurus menunjuk ke seorang anak perempuan yang duduk sendirian di dekat jendela. Dia tidak tertawa seperti anak lain. Dia hanya menatap keluar jendela, mengaduk-aduk mangkuknya. Dia sehat. Rambutnya diikat rapi. Dia tidak di kursi roda. Citra, panggil ibu pengurus pelan. Anak itu menoleh. Matanya adalah mata Riana. Tiffany merasa kakinya lemas. Ibu Astuti memeganginya. Itu dia. Itu Bella. Bella yang asli. Tiffany berjalan pelan mendekatinya. Anak itu menatapnya dengan pandangan bingung dan sedikit takut. Halo? Bisik Tiffany. Dia berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia takut membuatnya takut. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto. Dia menunjukkan foto Riana yang sedang tersenyum memeluk Bella. Mata anak itu langsung terpaku pada foto itu. Bibirnya gemetar. Ibu. Bisiknya. Lalu dia mengangkat kepalanya, menatap Tiffany. Matanya yang cerdas mengamati wajah Tiffany. Dia ingat. Bibi Tiffany, suaranya kecil dan ragu. Tiffany mengangguk, tidak sanggup bicara. Air matanya mengalir deras. Ibu bilang Bibi akan menjemputku, kata Bella. Matanya mulai berkaca-kaca. Ibu bilang aku harus menunggu Bibi. Ibu mana? Tiffany tidak bisa menahannya lagi. Dia menarik Bella ke dalam pelukannya, memeluknya erat seolah tidak akan pernah melepaskannya. Bella, yang mungkin sudah menahan rindunya selama berminggu-minggu, akhirnya menangis. Dia menangis terseduh-seduh di bahu Tiffany. Ibu sayang sekali sama kamu, nak, isak Tiffany. Ibu adalah pahlawan. Dia menyelamatkanmu. Ibu Astuti dan Inspektur Haris membiarkan mereka menangis. Kepingan teka-teki terakhir telah ditemukan. Anak yang menjadi alasan semua kejahatan ini akhirnya aman. Setelah Bella tenang, Tiffany menggendongnya keluar. Mulai sekarang, kamu aman bersamaku dan nenek, janji Tiffany. Perjalanan kembali ke kota terasa berbeda. Bella tertidur di pangkuan Tiffany, kelelahan setelah menangis. Tiffany menatap wajah damai keponakannya. Dia bersumpah akan melindungi anak itu dengan nyawanya. Inspektur Haris mengantar mereka ke rumah Ibu Astuti, dengan pengawalan polisi. Nyonya Tiffany, Anda dan Bella akan kami jaga. Kasus ini belum selesai. Kami masih harus mengurus Ibu Ida. Apa yang akan terjadi padanya? Tanya Tiffany. Reno dan Gilang sudah mengaku. Mereka saling menyalahkan. Tapi kami masih kekurangan bukti langsung yang mengikat Ibu Ida pada perintah pembunuhan itu, kata Inspektur Haris. Kami punya konspirasi penipuan warisan. Tapi untuk pembunuhan, kami perlu satu hal lagi. Tiffany berpikir sejenak. Anak itu. Bella palsu, katanya. Dia melihat semuanya. Kan? Dia ada di sana. Inspektur Haris mengangguk. Dia masih di rumah aman. Masih tidak mau bicara. Psikolog bilang dia trauma berat. Atau, dilatih dengan sangat baik untuk diam. Biar saya bicara dengannya, kata Tiffany. Anda? Dia dilatih oleh Ibu Ida untuk menipuku. Dia tahu siapa aku. Dan bawa Bella, kata Tiffany. Biarkan dia melihat Bella yang asli. Sore itu, Tiffany pergi ke rumah aman dinas sosial. Dia menggendong Bella yang tertidur. Ibu Astuti menemaninya. Inspektur Haris dan seorang psikolog anak sudah menunggu. Bella palsu, duduk di sebuah ruangan bermain. Dia masih mengenakan pakaian yang sama, duduk meringkuk di sudut. Dia menolak makan dan bicara. Dia hanya menatap dinding. Sari, kata psikolog itu lembut. Itu nama aslinya. Sari. Dia punya tamu. Sari tidak menoleh. Tiffany melangkah masuk. Dia mendudukkan Bella yang masih setengah tertidur di sofa kecil. Tiffany kemudian berjongkok di depan Sari. Halo, Sari, kata Tiffany pelan. Sari menegang. Dia mengenali suara itu. Perlahan, dia menoleh. Matanya membelalak ngeri melihat Tiffany. Dia pasti mengira Tiffany sudah mati. Kamu masih hidup. Bisik Sari. Itu adalah kata-kata pertama yang dia ucapkan dalam 3 hari. Aku masih hidup, kata Tiffany. Permainannya sudah selesai. Sari, Reno, Gilang, dan Ibu Ida mereka semua sudah ditangkap.
Sari mulai gemetar. Ketakutan yang selama ini dia sembunyikan di balik topeng datarnya kini meledak. Dia menangis. Tangisan yang putus asa. Mereka akan membunuhku. Isaknya. Nenek Wida bilang kalau aku bicara, aku akan mati. Kamu tidak akan mati, kata Tiffany tegas. Kami akan melindungimu. Kamu lihat anak itu? Tiffany menunjuk Bella yang kini terbangun dan menatap Sari dengan bingung. Itu Bella. Bella yang asli. Dia selamat. Sama sepertimu. Sama sepertiku. Sari menatap Bella. Dia menatap Tiffany. Dia melihat Inspektur Haris di pintu. Dia sadar. Para monsternya telah kalah. Ceritakan pada kami, Sari, kata Tiffany lembut. Ceritakan semuanya. Bantu kami menghukum Nenek Wida. Bantu kami mendapatkan keadilan untuk Riana. Dan Sari pun bercerita. Dia menceritakan bagaimana Gilang menculiknya dari jalanan setahun yang lalu. Bagaimana Ibu Wida melatihnya. Bukan hanya berpura-pura lumpuh. Ibu Wida menyiksanya. Mencubitnya, memukul kakinya dengan rotan, untuk melatihnya agar tidak bereaksi terhadap rasa sakit. Dia diancam akan dibuang ke sungai jika dia gagal. Dan dia menceritakan malam pembunuhan itu. Ibu Riana tahu, Isak Sari. Dia sudah tahu aku palsu. Dia mau membawaku pergi bersamanya. Tapi Paman Gilang datang. Mereka bertengkar hebat. Nenek Wida ada di telepon, berteriak-teriak. Sari menirukan suara Ibu Wida, bereskan dia. Sekarang, gunakan racun itu. Bawa dia ke rumah Tiffany. Biar Tiffany yang disalahkan. Dia harus terlihat seperti korban perampokan yang salah. Tiffany menutup mulutnya. Jadi itu rencananya? Membunuh Riana dan menjebaknya. Paman Gilang memukul Ibu Riana. Lanjut Sari, gemetar hebat. Lalu dia memaksa Ibu Riana meminum cairan dari botol kecil. Ibu Riana melawan, dia berhasil kabur. Dia menggendongku, membawaku ke kursi roda, dia berlari ke rumah bibi. Dia mau menyelamatkanku juga. Dia bilang, lari, tapi aku terlalu takut pada Paman Gilang. Sari menangis sejadi-jadinya. Inspektur Haris telah merekam semuanya. Ini dia. Kesaksian mata. Paku terakhir untuk peti mati Ibu Wida. Terima kasih, Sari, kata Tiffany, hatinya sakit untuk anak itu. Kamu sangat berani. Kamu aman sekarang. Tiffany memeluk Sari. Anak kecil yang telah melalui neraka itu, akhirnya bisa melepaskan bebannya. Di seberang ruangan, Bella menatap mereka. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia melihat bibinya memeluk anak lain yang menangis. Dia berjalan pelan, dan menepuk punggung Sari. Di ruangan itu, ketiga korban dari kekejaman Ibu Wida, Tiffany, Bella, dan Sari, bersatu. Dan Tiffany tahu, keadilan akhirnya akan datang. Ruang interogasi itu terasa pengap, meskipun pendingin udara berdengung pelan. Ibu Wida duduk tegak di kursi besi, dagunya terangkat angkuh. Dia sudah berada di sana selama berjam-jam. Di sebelahnya duduk pengacara mahal yang wajahnya tampak bosan. Topeng duka Ibu Wida telah berganti dengan topeng arogansi. Dia adalah korban, katanya. Ibu yang malang, yang putrinya tewas mengenaskan, dan kini putra satu-satunya serta menantunya yang gila, Tiffany, mencoba menjebaknya. Dia menyangkal segalanya. Rekaman suara? Itu rekayasa Tiffany, katanya. Gilang dan Reno mengaku, mereka pasti ditekan oleh polisi, ujarnya. Inspektur Haris masuk ruangan, wajahnya lelah namun keras. Dia meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Di belakangnya, Tiffany masuk, didampingi oleh Ibu Astuti. Mata Ibu Wida menyipit penuh kebencian saat melihat Tiffany. Berani sekali kamu kesini, wanita ular. Kamu sudah meracuni pikiran anakku. Kamu pembunuh. Cukup, Ibu Wida, kata Inspektur Haris, suaranya datar. Kita sudah selesai bermain. Pengacara Ibu Wida langsung menyela. Klien saya tidak akan bicara lagi. Anda tidak punya apa-apa. Hanya ocehan dua tersangka lain yang saling menyalahkan, dan rekaman suara yang keabsahannya diragukan. Inspektur Haris tersenyum tipis. Anda benar. Mari kita tinjau. Dia mulai mengeluarkan isinya, satu persatu. Pertama, laporan autopsi suami Anda, Tuan Haryanto. Positif keracunan arsenik kronis. Arsenik yang sama yang ditemukan di botol kecil di laci meja rias Anda, yang disita pagi ini. Wajah Ibu Wida sedikit menegang. Itu racun tikus. Kedua, lanjut Inspektur Haris, mengabaikannya. Pengakuan Gilang.
Dia mengaku mencekoki Riana dengan racun. Tapi dia bilang, dia melakukannya atas perintah langsung dari Anda. Dia panik karena Reno berencana menyingkirkannya. Bohong. Gilang itu pecundang. Ketiga, pengakuan Reno. Dia mengaku merencanakan penipuan warisan. Tapi dia bilang, itu semua ide Anda. Dia bilang Anda yang mengatur penukaran Bella. Dia bilang, Anda yang menyuruh Gilang membereskan Riana ketika Riana mulai terlalu dekat dengan kebenaran. Anak durhaka. Ibu Wida berteriak. Dia mengkhianati ibunya sendiri. Mereka berdua mengkhianati Anda, sama seperti Anda mengkhianati mereka. Pesta saling menyalahkan yang indah, kata Inspektur Haris. Tapi Anda benar, pengacara. Ini semua masih kata-kata melawan kata-kata. Mereka bisa saja berbohong untuk menyelamatkan diri. Tiffany, yang sejak tadi diam, kini menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Anda salah, kata Tiffany pelan. Anda tidak hanya meninggalkan jejak. Anda meninggalkan saksi mata. Ibu Wida tertawa. Siapa? Kamu? Wanita gila yang histeris? Pintu ruang interogasi terbuka. Seorang psikolog anak masuk, menggandeng tangan seorang anak perempuan kecil yang gemetar. Itu Sari. Bella palsu. Saat Ibu Wida melihat Sari, seluruh warna di wajahnya hilang. Dia membeku. Dia tidak pernah menyangka anak jalanan yang dia anggap sampah ini akan muncul di hadapannya. Sari bersembunyi di belakang psikolog itu, tapi Tiffany berjongkok di depannya. Sari, tidak apa-apa, bisik Tiffany. Kamu ingat apa yang kamu janjikan? Katakan yang sebenarnya. Dia tidak bisa menyakitimu lagi. Sari menelan ludah. Dengan keberanian yang luar biasa, dia melangkah maju, menunjuk jari kecilnya yang kurus ke arah Ibu Wida. Dia nenek jahat. Suara Sari terdengar jelas, direkam oleh mikrofon di ruangan itu. Dia yang suruh Paman Gilang kasih racun ke Ibu Riana. Pengacara Ibu Wida melompat berdiri. Ini tidak sah. Memanfaatkan anak kecil. Dia melanjutkan, kata Inspektur Haris. Aku dengar dia teriak di telepon. Lanjut Sari, air matanya mulai menggenang. Dia teriak, bereskan dia. Sekarang, bawa dia ke rumah Tiffany. Biar Tiffany yang disalahkan. Dia juga yang pukul aku pakai rotan. Dia bilang kalau aku tidak pura-pura lumpuh dengan benar, dia akan buang aku ke sungai. Diam. Ibu Wida menjerit. Jeritan itu tidak lagi anggun. Itu jeritan binatang yang terpojok. Topengnya hancur berkeping-keping. Anak tidak tahu diuntung. Iblis kecil. Harusnya aku membunuhmu juga. Dia menerjang ke depan, mencoba meraih Sari. Tiffany dengan cepat menarik Sari ke belakangnya, sementara dua petugas polisi langsung menahan Ibu Wida, membantingnya kembali ke kursi. Aku akan membunuh kalian semua. Raung Ibu Wida, matanya merah, air liurnya berhamburan. Harta itu milikku. Milikku. Pengacaranya terduduk lemas. Habis sudah. Ibu Wida telah mengaku di depan saksi dan rekaman. Tiffany memeluk Sari erat. Dia menatap Ibu Wida yang kini menangis histeris, meronta-ronta dalam cengkeraman petugas. Karma telah datang. Untuk wanita yang terobsesi dengan kontrol dan citra, kehancurannya adalah kehilangan kendali secara total di depan umum. Dia kehilangan akal sehatnya, tepat setelah kehilangan semua yang dia perjuangkan. Proses pengadilan berjalan cepat. Bukti-buktinya tak terbantahkan. Rekaman Riana. Rekaman pengakuan Gilang di gudang. Kesaksian Sari. Dan pengakuan histeris Ibu Wida sendiri. Tiffany hadir di ruang sidang setiap hari, mengenakan jilbabnya, duduk tegak di barisan depan. Dia bukan lagi Tiffany yang penakut. Dia adalah Tiffany sang penyintas, wali dari Bella, saksi kunci. Tepat sebelum vonis dibacakan, Tiffany meminta izin untuk mengunjungi Reno di ruang tahanan. Untuk terakhir kalinya. Dia masuk, dipisahkan oleh kaca tebal. Reno tampak kurus dan kuyu. Wajah tampan yang dulu dia puja kini tampak asing. Tiffany, bisiknya ke interkom. Sayang, kamu harus percaya padaku. Ini semua salah ibu. Aku dijebak. Tolong katakan pada hakim. Aku masih mencintaimu. Kita bisa mulai lagi. Tiffany mengangkat tangannya, menghentikan kebohongan itu. Aku kesini bukan untuk mendengar kebohonganmu lagi, Reno, katanya, suaranya tenang dan dingin. Aku kesini untuk berterima kasih. Reno tampak bingung. Berterima kasih? Ya. Terima kasih sudah menunjukkan wajah aslimu. Terima kasih sudah membebaskanku dari pernikahan palsu kita. Kamu tidak menghancurkanku.
Kamu membuatku lebih kuat. Tiffany mengambil selembar kertas dari tasnya. Surat gugatan cerai. Dia menempelkannya ke kaca. Aku sudah menandatanganinya. Selamat tinggal, Reno. Mata Reno membelalak ngeri. Tidak. Tiffany, jangan tinggalkan aku. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tiffany hanya menatapnya. Dia melihat pria lemah yang serakah, yang rela mengorbankan adik kandungnya demi uang. Dia tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak cinta. Tidak benci. Hanya hamba. Dia berdiri dan berjalan pergi, tidak pernah menoleh ke belakang, membiarkan teriakan panik Reno menggema di ruangan itu. Hari putusan. Ruang sidang penuh sesak. Gilang, terbukti bersalah atas pembunuhan Riana dan turut serta dalam pembunuhan Haryanto, divonis penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas. Karmanya adalah kehilangan kebebasan selamanya, terkurung oleh dinding seperti dia mengurung Bella yang asli. Reno, terbukti bersalah atas konspirasi pembunuhan berencana, penipuan warisan, dan turut serta dalam pembunuhan ayahnya, juga divonis penjara seumur hidup. Karmanya adalah kehilangan segalanya. Istrinya, kebebasannya, dan warisan yang sangat dia dambakan. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai orang miskin di balik terali besi. Dan Ibu Wida, sang dalang, terbukti bersalah atas pembunuhan ganda dan penculikan anak. Penjara seumur hidup. Karmanya adalah yang paling telak. Di akhir persidangan, pengacara Sasmita membacakan klausul terakhir dari surat wasiat kakek, yang telah menjadi inti dari segalanya. Jika terbukti secara hukum, pengacara itu membaca, adanya tindak kecurangan kriminal yang dilakukan oleh salah satu ahli waris atau garis keturunannya untuk menguasai harta, maka seluruh hak waris dari pelaku kejahatan tersebut dinyatakan hangus. Ruangan hening. Seluruh aset, lanjut pengacara itu, menatap lurus ke arah Tiffany, akan dibekukan, dan hak pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada wali yang sah dari cucu yang teraniaya. Harta triliunan itu. Harta yang menjadi alasan pembunuhan Riana dan ayahnya. Harta yang ingin direbut Reno dan Ibu Wida. Semuanya kini berada di bawah kendali Tiffany, sebagai wali sah dari Bella. Ibu Wida, yang mendengar putusan itu dari sel isolasinya, tertawa histeris. Tawa itu menggema di lorong penjara. Tawa orang yang telah kehilangan segalanya, terutama kewarasannya. Karma telah dibayar lunas. 6 bulan telah berlalu. Musim telah berganti. Rumah lama Tiffany, yang menjadi saksi bisu kematian Riana, telah dijual. Dia tidak sanggup lagi menginjakkan kaki di sana. Dia juga menolak untuk pindah ke rumah mewah peninggalan mertuanya, istana yang dibangun di atas darah dan kebohongan itu. Sebagai gantinya, Tiffany membeli sebuah rumah baru yang asri di pinggir kota. Rumah dengan taman yang luas, dinding bercat putih gading, dan jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Disinilah kehidupan baru mereka dimulai. Pagi itu, Tiffany, dengan jilbab bergosantainya, sedang duduk di teras belakang. Dia mengaduk teh hangat sambil mengawasi Bella yang sedang tertawa riang di ayunan. Bella yang asli. Anak itu telah pulih dengan luar biasa. Trauma kehilangan ibunya tentu masih ada. Tetapi cinta yang dia terima dari Tiffany dan Ibu Astuti telah menjadi obat penyembuh yang manjur. Dia kembali menjadi anak 9 tahun yang ceria, pintar, dan sedikit cerewet. Dia tidak lagi diam. Dia kini memanggil Tiffany dengan sebutan, Bibi Ibu, gabungan dari sosok Bibi dan Ibu yang kini diperankan Tiffany dalam hidupnya. Ibu Astuti keluar membawa sepiring pisang goreng hangat. Anak itu terlihat bahagia sekali, kata Ibu Astuti, duduk di sebelah putrinya. Dia berhak bahagia, Bu. Setelah semua yang dia lalui, jawab Tiffany. Dia menatap ibunya, wanita tangguh yang telah menjadi sandarannya. Kita semua berhak bahagia. Hari itu Tiffany memiliki agenda penting. Setelah menitipkan Bella pada ibunya, dia pergi ke sebuah panti asuhan lain di kota. Bukan panti tempat Bella disembunyikan, tapi panti asuhan pemerintah tempat Sari kini dirawat. Tiffany masuk dan melihat Sari sedang duduk di ruang belajar, mengerjakan PR. Dia tampak lebih sehat, pipinya lebih berisi. Dia tersenyum saat melihat Tiffany. Kak Tiffany, panggilnya, berlari memeluk Tiffany. Halo, Sari. Kakak bawakan buku cerita baru, kata Tiffany, menyerahkan sebuah bungkusan. Bagaimana kabarmu? Baik, aku sekarang sekolah. Aku dapat ranking 3, Kak, lapornya bangga. Tiffany tersenyum tulus. Kesaksian Sari di pengadilan sangat krusial. Sebagai balasannya, Tiffany memastikan anak itu mendapat perawatan terbaik. Dia juga berhasil melacak keluarga asli Sari, keluarga miskin di desa yang kehilangan Sari bertahun-tahun lalu.
Mereka telah dipertemukan kembali. Meski Sari tetap tinggal di panti untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, dia kini tahu bahwa dia memiliki keluarga yang mencarinya. "Kak Tiffany," kata Sari pelan, "apakah nenek jahat itu? Apakah dia masih di penjara?" "Masih," kata Tiffany lembut. "Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Kakak janji." Setelah dari panti, Tiffany menuju ke sebuah gedung perkantoran mewah. Ini adalah bagian tersulit, mengurus warisan. Sebagai wali Bella, Tiffany memiliki kuasa atas kekayaan yang jumlahnya sulit dia bayangkan. Para pengacara menunggunya di ruang rapat. Mereka menyodorkan proposal investasi, properti mewah, dan saham. Mereka mengira Tiffany akan hidup berfoya-foya. Tiffany menggelengkan kepalanya. "Saya tidak mau semua itu," katanya tegas. Para pengacara terkejut. "Saya sudah menandatangani surat-suratnya." Tiffany meletakkan sebuah map tebal di meja. 90% dari seluruh aset tunai, saham, dan properti milik keluarga itu akan dilikuidasi. "Apa? Nyonya, itu?" "Dan seluruh dana tersebut," Tiffany melanjutkan, suaranya mantap, "akan dimasukkan ke dalam sebuah yayasan baru yang saya dirikan. Yayasan Riana. Sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membantu perempuan dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menyediakan beasiswa penuh untuk anak-anak yatim piatu." Ruangan itu hening. Para pengacara menatapnya tak percaya. "Harta itu berlumuran darah," kata Tiffany pelan, menatap keluar jendela. "Darah Riana. Darah ayah mertua saya. Saya tidak akan membiarkan anak saya, Bella, hidup dari uang itu. Uang itu harus dicuci. Dan satu-satunya cara mencucinya adalah dengan menggunakannya untuk menyelamatkan orang lain. Untuk menyelamatkan Riana lain di luar sana." Tiffany berdiri. "Sisanya, 10%, akan menjadi dana perwalian untuk biaya hidup dan pendidikan Bella hingga dia dewasa. Itu lebih dari cukup. Silakan diurus." Dia berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan para pengacara yang tercengang. Dia merasa ringan. Beban triliunan rupiah itu telah terangkat dari pundaknya. Sebuah berita kecil di televisi penjara beberapa hari kemudian mengabarkan peresmian Yayasan Riana. Ibu Wida, yang sedang menonton di ruang rekreasi, melihat wajah Tiffany yang tersenyum di layar, menggunting pita. Di sebelahnya berdiri Bella yang bahagia. Harta yang dia kejar dengan membunuh suami dan anaknya, kini digunakan untuk amal atas nama Riana. Ibu Wida menjerit. Dia mengambil kursi dan melemparkannya ke televisi. Dia meraung-raung seperti binatang buas, sebelum akhirnya diseret oleh penjaga kembali ke sel isolasi. Di sana, dalam kegelapan, dia menghabiskan sisa hidupnya, tidak hanya kehilangan hartanya, tapi juga kewarasannya. Di tempat lain, Reno dan Gilang mendengar kabar itu dari sesama narapidana. Nama Riana, korban mereka, kini diagungkan. Sementara mereka berdua hanyalah pembunuh yang terlupakan, membusuk di penjara. Sore itu, Tiffany kembali ke teras rumahnya. Ibu Astuti membawakan teh, persis seperti dalam bayangannya. Bella tertidur di pangkuan ibunya, lelah setelah bermain. Tiffany menatap langit senja yang berwarna oranye keemasan. Dia mengenakan jilbab panjangnya, merasa damai. Dia telah melalui neraka. Dia kehilangan suami yang dia cintai, namun menemukan bahwa cinta itu palsu. Dia kehilangan adik ipar, namun mendapatkan seorang putri. Dia dikhianati, dijebak, dan hampir dibunuh. Tapi dia selamat. Dia menatap Bella yang tertidur pulas. Dia menatap ibunya yang tersenyum padanya. "Semuanya sudah selesai, Bu," bisik Tiffany. "Belum, Nak," jawab Ibu Astuti. "Bukan selesai, tapi baru dimulai." Tiffany tersenyum. Ibunya benar. Dia menghirup udara sore yang sejuk, merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Dia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan suaminya atau kekejaman mertuanya. Dia bebas. Keadilan telah ditegakkan. Karma telah dibayar. Dan fajar yang baru, fajar yang bersih, akhirnya telah tiba untuknya dan Bella, 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 tiba untuknya dan Bella,
tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya dan Bella, tiba untuknya